Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Hadi Senahan, Anissa Rizky Puspitasari, dan Jamaluddin Asyari. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ijma' dalam usul fikih. Definisi ijma' menurut ulama usul adalah kesepakatan para mujtahid agama setelah Nabi Muhammad SAW dalam masa atas suatu perkara, di mana setiap orang dari mereka menyatakan kesepakatan tersebut sesuai dengan hukum. Sedangkan ijma' secara lugah atau bahasa mempunyai dua makna, yaitu al-azm dan al-ittifaq. Pengertian dari al-azm adalah ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau memutuskan berbuat sesuatu. Sedangkan pengertian dari al-ittifaq adalah sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf ayat 15, yaitu falamma dhahadu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub, yang artinya maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dalam sumur. Adapun secara istilah adalah kesepakatan para mujtahid umat sepeninggal Nabi Muhammad SAW mengenai suatu hukum syar'i. Jadi tidak akan ada yang namanya ijma' apabila Nabi masih hidup. Perlu diketahui bahwa materi pembelajaran tentang ijma' dalam usul fikih tidak hanya tentang definisi ijma' saja, melainkan ada macam-macam ijma', syarat-syarat ijma', dan juga sanad dari ijma' itu sendiri. Definisi ijma' sudah dijelaskan oleh rekan saya Afisena. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ijma' dan juga syarat-syarat ijma'. Macam-macam ijma' terdiri dari dua macam. Yang pertama ijma' qat'i, yang kedua ijma' dhoni. Ijma' qat'i adalah ijma' yang kejadiannya secara pasti dan sudah diketahui oleh umat. Maka dari itu, ijma' qat'i tidak memicu adanya perbedaan pendapat karena ijma' tersebut sudah pasti. Contoh dari ijma' qat'i adalah wajibnya sholat 5 waktu dan juga haramnya zina. Yang kedua, ijma' dhoni. Ijma' dhoni yaitu ijma' yang tidak diketahui, berkebalikan dengan pengertian dari ijma' qat'i yang sudah diketahui oleh umat. Ijma' dhoni tidak diketahui oleh umat kecuali adanya penelitian ataupun penelaah terhadap ijma' tersebut. Ijma' dhoni itu memicu beberapa perbedaan pendapat dari beberapa ulama. Tetapi pendapat ulama yang paling rajih yaitu pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berpendapat bahwa perlu diketahui umat itu tidak akan bersepakat apabila adanya perselisihan tentang dalil yang sahih dan yang sharih yang tidak dimansuhkan.
Hal yang memicu adanya perselisihan dalil yaitu bisa karena memang dalil tersebut belum sahih atau memang masih terdapat banyak perbedaan pendapat dari para ulama dan belum menemukan titik solusinya. Kemudian ada syarat-syarat dari ijma'. Di antara syarat-syarat ijma' adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditetapkan dengan jalan yang sahih. Karena teks yang sudah masyhur di kalangan ulama atau orang yang menukil adanya ijma' tersebut adalah orang yang thiqah dan banyak melakukan telaah. Maka dari itu, syarat pertama dari adanya ijma' yaitu teksnya harus benar-benar yang sudah masyhur. Syarat yang kedua yaitu sebelumnya tidak ada khilaf yang tetap berlanjut. Karena apabila hal tersebut terjadi, maka tidak ada ijma' lagi. Karena pendapat-pendapat tersebut tidak akan hilang. Walaupun orang yang berpendapat tersebut sudah meninggal. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Jamaluddin Ashari akan menjelaskan penjelasan dari teman-teman saya yang telah dijelaskan oleh Hafiz Sena Khan tentang definisi ijma' dalam usul fikih, dan Anissa Rizky Puspitasari menjelaskan tentang macam-macam ijma' dalam usul fikih dan syarat ijma' dalam usul fikih. Di sini saya akan meneruskan penjelasan tentang sanad atau sandaran ijma' dalam usul fikih. Jumhur ulama mengatakan ijma' harus ada sanad yang dijadikan dalil sebagai rujukan oleh para mujtahidin dalam menentukan hukum syar'i bagi masalah yang mereka hadapi, sehingga jauh dari nodab berbicara tanpa ilmu, dorongan hawa nafsu, atau motif inkonstitusional. Dan ini sama artinya dengan membuat syariat baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sanad ijma' dibagi menjadi 3, yaitu sandarannya Al-Quran, Sunnah, dan Qiyas. Untuk yang pertama, ijma' yang sandarannya dalam Al-Quran yaitu kesepakatan para mujtahid tentang haramnya menikahi nenek. Sebagai sandarannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya telah diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian. Karena maksud dari kata ibu adalah yang asal secara mutlak, yaitu setiap orang yang bernasab kepadanya dan nenek masuk dalam kategori ibunya ibu. Contoh ijma' yang bersandarkan kepada sunnah adalah kesepakatan para mujtahid tentang larangan membeli makanan yang belum diterima oleh si pembeli dari tangan si penjual. Sandaran ijma' ini adalah hadis Nabi SAW yang artinya barang siapa yang menjual makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali sebelum ia menerimanya. Contoh ijma' yang sanadnya qiyas, yaitu kesepakatan para sahabat tentang Khalifah Abu Bakar dengan perbandingan pengangkatan beliau sebagai imam sholat oleh Rasulullah SAW. Ini yang mereka katakan. Rasulullah SAW ridho kepadanya dalam urusan sholat. Mengapa kita tidak ridho dengan kepemimpinannya dalam urusan dunia?
dari penjelasan kita dapat disimpulkan bahwa ijma adalah kesepakatan para mujtahid agama setelah Nabi Muhammad SAW dalam suatu masa atas suatu perkara, di mana setiap orang dari mereka menyatakan kesepakatan tersebut sesuai dengan hukum. Macam-macam ijma ada dua, yaitu ijma qat'i, yaitu ijma yang diketahui terjadinya di antara umat ini secara pasti. Yang kedua, ijma zoni, yaitu ijma yang tidak diketahui kecuali dengan cara menelaah dan meneliti. Syarat-syarat ijma ada dua, yaitu yang ditetapkan dengan jalan yang sahih, baik karena teks yang sudah masyhur di kalangan ulama atau orang yang menukil adanya ijma, dan sebelumnya tidak ada khilaf yang tetap berlanjut. Yang terakhir yaitu sanad atau sandaran ijma, yaitu ada 3. Yang pertama yang bersandarkan Al-Quran, yang kedua ijma yang bersandarkan nas atau sunnah, yang ketiga yaitu yang bersandarkan qiyas. Terima kasih dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.